itu ada wali karena dia itu sering ke tempat pelacuran, sering ke minuman keras. Judulnya keren, mabuk, judi, ke tempat pelacuran menjadi wali. Loh, bisa nggak? Bisa nggak seperti ini? Ceritanya gini ceritanya. Saat itu Sultan Murad itu kan gundah gulana dalam istana itu. Dia keluar, tak keliling kampung sih. Nek saiki nek ngarani keliling apa presiden itu? Belusuan. Nah, belusuan ini keliling ke pasar, keliling ke kampung. Tahu-tahu di tengah perjalanan ada melihat seorang laki-laki bergelimpangan gitu loh. Jadi ini mati apa hidup ini. Nah, Sultan Murad ini melihat kok nggak ada yang menolong sama sekali, orang di tengah jalan geledak, istilahnya meninggal ya, didatangi, dipegang, loh kok sudah gak bernyawa, ternyata meninggal. Dia nanya ini, loh ini orang kok nggak ada yang menolong, seperti apa ini orangnya? Ditanya orang sekelilingnya, tidak usah itu. Ini orang-orang kampung nggak tahu ini yang keluar adalah seorang raja, seorang sultan. Jangan diangkat itu orang sering mabuk, sering berzina, nggak usah diangkat, biarkan. Tanya orang satunya lagi, sama, nggak usah diangkat, biarkan dia membusuk di situ. Lama-kelamaan karena hatinya ini bertanya, ini rumahnya di mana, tempatnya di mana, akhirnya dibawa oleh Sultan tadi yang menyamar sebagai seorang orang biasa. Nah, sampailah kabar ini, oh tempatnya di sini di RT 5, RW 4 dan sebagainya ya. Diantarlah bersama teman-temannya ini ketemu si istrinya laki-laki tadi yang meninggal. Ini suami saya, kok nggak ada yang menolong? Sultan nanya, loh kenapa kok gak ada yang menolong? 1 menit, 2 menit, 3 menit, cerita lama, saya singkat ya. Kemudian si istri ngomong, memang bener, suami saya ini memang pernah berbicara nanti gak akan ada orang yang akan menolong ketika saya meninggal. Karena apa? Karena orang-orang itu sudah menganggap bahwa saya itu sering ke tempat pelacuran, sering minum-minuman. Tapi karena istrinya kemudian berbicara sama Sultan yang belum diketahui oleh si perempuan tadi. Padahal sebenarnya itu suami saya itu sering ke pelacuran bukan untuk melacur. Untuk apa? Membayar mereka. Kamu saya bayar malam ini, tapi kamu pulang. Uangnya dihabiskan untuk membayar pelacur, tapi dia tidak ikut. Kemudian juga gitu, ke tempat-tempat minum, dia beli semua, dia borong. Ceritanya semua dia borong, dia bawa ke rumahnya, ditumpahkan ke dalam WC-nya. Oh, sudah lihat. Saya lanjutkan. Dibuang semuanya. Nah, tapi pendapat orang masyarakat waktu itu ya memang masuk ke tempat pelacuran, masuk ke tempat perjudian, masuk ke tempat minum-minuman, tapi tidak tahu bahwa yang dilakukan adalah untuk menjadikan mereka lebih baik. Tapi suatu saat dia ngomong, kalau saya meninggal nanti yang akan mensolati saya itu adalah sultan dan dari kerajaan semuanya. Nah, ketika ngomong seperti itu, langsung si sultan ngomong ke istrinya, ke si perempuan tadi bahwa ya memang saya adalah sultan. Nah, singkat cerita, inti dari cerita ini menggambarkan bahwa semua wali yang saya ceritakan tadi, ada yang karena kealimannya, karena kezuhudannya, karena kefakirannya. Maka kalau kita berbicara dari diri kita, semua bisa menjadi wali kalau tahapan-tahapan ini kita jalani. Mulai dari tahalli, tajalli. Apa tadi tajalli? Tahalli itu adalah membersihkan, membuang semua yang jelek dari dalam diri kita. Kemudian tahalli memasukkan semua yang baik ke dalam diri kita. Maka tajalli itu akan, bahasa kerennya apa tajalli? Ma'rifah.
Ma'rifat itu musyahadah, pokoknya semuanya nggak ada yang tersingkap kepada Allah. Kalau tadi, kalau di Indonesia itu tasawuf itu diartikan secara bahasa, taknya itu taubat, sofnya itu sofwa, wawunya adalah walayah, maka yang terakhir fa, tasawuf menjadi fana. Nggak mungkin orang kalau nggak ada ta, taubat, kemudian menjadi bersih, sufi, sofwa, kemudian walayah menjadi fana, nggak mungkin. Kalau kita berbicara fana, nggak mungkin kita tidak belajar taubat, sofwa, kemudian menjadi walayah.